Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oleh karena itu dipersiapkan buku LKS-nya. Kemudian dibuka halaman 17. Kita melanjutkan menterjemahkan surat Al-Balad yang ada di halaman 17. Hari ini kita melanjutkan menterjemahkan ayat yang ke-6 dari surat Al-Balad. Pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari terjemahnya ayat 1 sampai ayat 5. Maka hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-6 dari surat Al-Balad. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu dan mengatakan. Yaqulu dan mengatakan. Ahlaktu, aku telah menghabiskan. Aku telah menghabiskan malan. Malan itu harta, lubada yang banyak. Ya. Jadi yaqulu dan mengatakan akhlaqtu, aku telah menghabiskan malan, harta, lubada yang banyak. Itu arti perkatanya. Ketika disatukan yaqulu akhlaqtu malan lubada dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi malan itu harta, lubada banyak. Ayat yang ke-7. Ayat sabu alam yarahu ahad. Saya ulangi ayat yang ke-7. Ayat sabu alam yarahu ahad. Artinya ayat sabu, apakah dia menyangka? Ayat sabu, apakah dia menyangka? Alam yarahu ahad. Alam yarahu, tidak ada yang melihatnya, ahad, seorang pun. Itu ketika belum disusun ya kalimatnya. Itu terjemah aslinya alam yarahu, bahwa tidak ada yang melihatnya, ahad, seorang pun. Nah sekarang baru disusun kata-katanya. Ayat sabu, apakah dia menyangka? Alam yarahu ahad, bahwa tiada seorang pun yang melihatnya. Alam yarahu ahad, tiada seorang pun yang melihatnya. Ayat yang ke-8. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu, artinya bukankah kami telah memberikan kepadanya. Alam naj'al lahu, bukankah kami telah memberikan kepadanya ainain, dua buah mata. Dua mata ya. Ainun satu, ainain dua ya. Jadi alam naj'al lahu,
bukankah kami telah memberikan kepadanya ainain, dua buah mata. Ayat yang ke-9, walisanau wasyafatain, walisanau wasyafatain, walisan dan lidah, lisan, walisanan dan lidah, wasyafatain dan dua buah bibir. Ini bibir sini atas, ini bibir bawah, atas bawah. Itu dua bibir. Syafatain, dua bibir. Walisanan dan lisan, wasyafatain dan dua buah bibir. Ayat 10. Wahadainahun najdain, wahadainahun najdain, wahadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya. Saya ulangi, wahadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya ainain, dua jalan. Ya, wahadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya najdain, dua jalan. Ya, jadi arti najdain artinya dua jalan. Ya, itu terjemah atau arti dari surat Al-Balad tadi, mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekarang kita lanjutkan langsung ke ayat 2 halaman 20 dulu. Kita langsung ke halaman 20. Ini mengenai penjelasan ayat dari surat Al-Balad ayat 1 sampai ayat ke-10. Ini penjelasan. Halaman 20. Penjelasan ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, la uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, aku benar-benar bersumpah, bihadzal balad, dengan kota ini. Maksudnya dengan kota Mekah. Apa maksudnya ini? Apa penjelasannya? Allah bersumpah dengan kota ini, maksudnya kota Mekah. Maksudnya Allah bersumpah dengan kota Mekah adalah untuk mengagungkan kedudukan kota Mekah, untuk mengagungkan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Jadi itu maksud ayat pertama, untuk mengagungkan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang ihram. Itu maksud ayat la uqsimu bihadzal balad. Ayat yang kedua maksudnya apa? Wa anta illum bihadzal balad. Wa anta illum, dan kamu, maksudnya Nabi Muhammad, kata Allah, illum bihadzal balad, bertempat di kota Mekah ini. Engkau, kata Allah, wahai Muhammad, bertempat di kota ini, di kota Mekah ini. Maksudnya apa tuh? Maksud Allah bilang begitu, maksudnya adalah engkau, ya wahai Muhammad, dan pengikut Nabi Muhammad ketika itu boleh tinggal di kota Mekah tanpa dibebani rasa dosa atau halangan. Boleh tinggal di kota Mekah tanpa dibebani rasa dosa atau ada rasa halangan. Itu maksud ayat wa anta illum bihadzal balad, kamu bertempat
di kota Mekah ini. Maksudnya kamu boleh tinggal di kota ini tanpa ada perasaan dosa dan tanpa ada halangan apapun. Ya, itu maksud ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad artinya dan demi bapak dan anaknya. Walidin dan demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Apa maksudnya? Ayat ini berlaku untuk umum, mencakup orang tua dan anaknya. Jadi Allah juga menyatakan bahwa boleh tinggal di kota Mekah ketika itu dengan perasaan aman, tanpa halangan, dan yang boleh tinggal di situ wa walidi wa mawalad, orang tua, anak-anak, siapa saja boleh ya. Ketika itu ayat ini turun menceritakan peristiwa seperti itu. Anak-anak, orang tua boleh tinggal di kota Mekah. Wa walidi wa mawalad. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, dan sesungguhnya kami telah menciptakan insana, manusia, fi kabad, berada dalam susah payah. Maksudnya apa nih? Kata Allah, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maksudnya ada di halaman 21. Allah telah menyempurnakan, telah menciptakan manusia dengan sempurna. Ciptaan jasmani, Allah ciptakan ciptaan jasmani manusia itu sempurna. Jadi bukannya setengah jadi, sudah sempurna ya. Ini maksud dari ayat yang keempat. Allah telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sudah sempurna. Ayat 6, ayat 5, ayasabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ayat 5, ayasabu alai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi ayat ini Allah mengatakan, apakah manusia menyangka nggak ada yang berkuasa atas mereka? Nah, ini maksudnya anak Adam, kita termasuk manusia, itu ada yang mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta dari mana ia peroleh, untuk apa ia belanjakan. Jadi sebenarnya ada orang yang menyangka bahwa harta yang diperoleh di dunia itu tidak akan ditanya di hari kiamat. Di hari kiamat nanti ditanya, dari mana kamu dapat harta itu, untuk apa kamu pergunakan. Itu ayat sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ada orang yang mengira bahwa hartanya tidak akan ditanya digunakan untuk apa. Ada yang mengira begitu, ditanya untuk apa hartamu, ya, dari mana kamu peroleh. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubadan. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Maksudnya manusia itu telah membelanjakan harta yang banyak. Ya, memang manusia itu sama harta kadang-kadang ya begitu, ya, berpoya-poya untuk beli ini beli itu, berpoya-poya, kadang-kadang seperti itu. Nomor 7, ayat 7, ayat halaman 22, ayat 7 halaman 22. Ayasabu alam yarahu ahad.
Kata Allah, apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Jadi ada pertanyaan dari Allah, ya, apakah ada orang merasa bahwa Allah tidak melihatnya, padahal Allah Maha melihat, ya. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata. Allah kasih mata untuk kita, Allah kasih mata bagi kita dipergunakan untuk melihat. Ini yang kasih Allah ini. Alam naj'al lahu ainain. Kita diberi mata oleh Allah untuk melihat. Wa lisanan wa syafatain. Dan lisan, lidah dan 2 bibir. Untuk apa? Untuk berbicara. Ini juga pemberian Allah. Lidah, bibir untuk berbicara, itu pemberian Allah. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jadi ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Manusia harusnya memilih jalan kebaikan, harusnya. Tapi ternyata ada juga orang yang memilih jalan keburukan. Tentu saja itu dilarang, ya. Pilihlah jalan-jalan kebaikan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian untuk kelas 7 pertemuan kita sampai halaman 22 mengenai surat Al-Balad. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.